Para pahlawan masa lampau wariskan kemerdekaan. Generasi penerus kembalikan bengisnya penjajahan. Demokrasi didramatisir sedemikian kacau. Sutradara berpangku kaki sajikan tontonan teramat lucu. Anak bangsa di sniper amunisi propaganda para pengadu. Dinafkahi makanan adiktif budaya korup sebagai candu. Kebobrokan bernegara dipertontonkan sebagai wadah edukasi. Suguhan sistem terbalik dipatenkan sebagai warisan ilmu bagi generasi yang dipaksa menerima kebohongan sebagai kebenaran yang wajib dibudayakan. Jika tak bersedia maka represi bersenjata sebagai pengantar jeruji bahkan kematian. Opsi anak negeri berjiwa patriot dipangkas menjadi dua pilihan: mengantar nyawa atau tunduk pada pembungkaman. Kausalitas penegakan hukum kenapa dikubur hidup-hidup tanpa prokes? Kenapa fenomena viral hadir sebagai jembatan agar aduan rakyat jelata diproses? Di mana implementasi berbagai slogan sebagai wujud integritas? Semena-mena bertindak buta di balik tameng negara terhadap pejuang kemaslahatan. Lantas berdalih mengganggu ketertiban keamanan. Omong kosong jika ketertiban dimaknai sebatas mengusik keamanan melalui demonstrasi. Parlemen jalanan hadir sebagai bentuk ketidakpuasan kinerja pemegang mandat yang wajib dibenahi. Jika keadilan ialah surga yang diburu, kenapa pengusik kepentingan rakyat disembah hormati? Kemana penindakan terhadap penebar senyum kemunafikan penyengsara rakyat? Di mana prinsip kesetaraan hukum jika penegakan terhadap penyandang pengaruh dibedakan dengan rakyat tak berpangkat? Kenapa wajah koruptor tertawa ria tanpa dikotori pukulan layaknya pencuri? Kenapa koruptor diistimewakan bahkan terkesan dilindungi? Kekayaan para pembesar naik silih berganti ketika kesulitan rakyat kecil tak serius dicermati. Berbagai varian rasa corona digilir tanpa akhiran pasti. Vaksinasi berlapis dosis sebagai ikhtiar tanpa kontribusi. Pemerkosa bansos corona dipangkas vonis tanpa solusi. Sementara rakyat kecil pelaku pidana receh diancam tahunan jeruji. Pedagang perempuan tanpa daya dikeroyok preman malah ditersangkakan. Bapak bejat pencabul anak kandung ditutup kasus setelah viral baru dilanjutkan. Oknum institusi pembanting parlemen jalanan suguhi maaf tanpa penindakan. Tagar media sosial bermuatan kesan dan protes sebagai mosi tidak percaya difobiakan. Mural sebagai seni berekspresi mengandung ketidakberdayaan dianggap mengganggu keamanan. Poster sambutan sekaligus meminta tolong dipermasalahkan. Lantas para pembesar pengganggu ketertiban dan kenyamanan bernegara kenapa tak dikenai penindakan? Kenapa yang bersalah dihindari hukuman, sedangkan yang membela harga diri malah dikejar hukuman? Sekelas bintang membela rakyat dikejar pembungkaman. Segala sistem seakan tiarap di bawah selangkangan korporasi. Lantas siapa lagi yang mampu mengayomi? Institusi mana lagi tempat berlindung dari kejahatan? Kepada siapa rakyat bersandar seraya letakkan kepercayaan? Fitrah manusia ialah menentang ketidakadilan. Jangan salahkan sikap skeptis anak bangsa yang berlindung di cangkang kesadaran. Sebab falsafah luhur Pancasila telah digenangi banjir kemunafikan para pengendali kepentingan. Lalu apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu di kemudian hari jika kita sebagai calon leluhur masih berpegang teguh pada ego dominasi kekuasaan yang bermuara pada saling menghancurkan? Ingatlah, bangsa yang besar sekalipun akan runtuh jika kesadaran dan persatuan diharamkan dengan berbagai perseteruan yang dipaksa halalkan. Wahai Tuhan, aku hanya pendosa ulung yang pandai merayumu. Taubatku terbuat dari khilaf dan karuniamu bernama nafsu. Aku bertaubat malam ini dan besok dosaku terulang lagi. Tapi Tuhanku, aku mencarimu di belantara logika sepiku. Namun kau tak kutemui jangkauan akalku. Aku tak berhenti, sebab ku tahu kasih cintamu disabdakan berjenis-jenis utusan pilihan. Di padang savana
Seekor mangsa berkata, "Wahai predator,